Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wahai saudaraku, mari subscribe, like, comment, and share channel kami. InsyaAllah menjadi amal jariah buat antum sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Ikhwani rahimakumullah, bertemu lagi saya menyapa Anda. Selalu dan selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah nikmat anugerah yang Allah berikan kepada kita semua. Mudah-mudahan dengan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang Allah berikan kepada kita ini ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat ikhwan rahimakumullah bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa, Maha berkehendak untuk memberikan nikmatnya kepada kita semua. Dan ingat juga bahwa Allah juga Maha Kuasa, Maha berkehendak untuk bisa mencabut nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Untuk itu supaya jangan sampai nikmat anugerah Allah tersebut dicabut lagi oleh Allah Ta'ala, salah satu di antaranya adalah dengan kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwan rahimakumullah, Ramadan telah berlalu. Kita sudah masuk bulan Syawal, dan juga beberapa waktu yang lalu bagaimana kita umat Islam seluruh dunia, tak terkecuali di negeri kita tercinta Indonesia, bagaimana umat Islam dengan gegap gempita, dengan sukaria merayakan hari raya Idul Fitri. Mereka melantunkan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, melantunkan tahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka dengan lantunan takbir tadi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena mereka sudah bisa melaksanakan ibadah puasa mereka dengan baik, karena mereka bisa melaksanakan aktivitas ibadah puasa mereka dengan baik. Ikhwani rahimakumullah, sebagaimana kita ketahui bahwa salah satu tanda bahwa satu amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dengan Allah berkehendak kepada orang tersebut, menakdirkan kepada orang tersebut untuk melakukan ibadah yang lain. Jadi ketika seseorang hamba Allah, seorang muslim, muslimah, baik laki-laki atau perempuan, ketika dia melaksanakan satu ibadah, kemudian ibadah tadi selesai dilakukan, kemudian dia lanjutkan dengan ibadah yang satunya, itu pertanda bahwa ibadah yang dilakukan sebelumnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ibadah puasa kita Ramadan. Bagaimana Nabi ingin bagaimana supaya umatnya, kita semua ini mendapatkan satu yang luar biasa dari ibadah puasa yang kita lakukan. Dalam satu hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Musa Al-Ansari, Rasulullah SAW bersabda, "Man shama Ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawal wa kana kasiyamid dahr." Ya, man shama Ramadhana, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan baik, dengan bagus, kemudian dia perhatikan semua syarat sahnya puasa, adab puasa, dia betul-betul dia mengharapkan dari puasa yang dilakukan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika dia selesai melakukan itu semua full di bulan Ramadan, thumma, kemudian atba'ahu, dia ikuti setelah Ramadan tadi, dia ikuti dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka hamba tersebut akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dia berpuasa 1 tahun penuh. Ikhwani rahimakumullah, ini merupakan sinyal dari Allah melalui lisan nabinya bahwa bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kepada umat Nabi Muhammad dengan puasa ini. Allah Subhanahu wa taala dalam satu firman-Nya
kalau kita lihat dari apa yang dikatakan Nabi ini, bahwa ketika seseorang itu berpuasa kemudian diikuti dengan 6 hari puasa Syawal, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana dia berpuasa satu tahun. Sebetulnya apa yang dikatakan Nabi ini sudah dicanangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya. Allah berfirman dalam satu firman-Nya mengatakan, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Kata Allah taala, barang siapa yang berbuat satu kebaikan, barang siapa yang mendatangkan satu kebaikan, maka bagi dia, kata Allah taala, akan dilipat gandakan, seakan-akan dia melakukan perbuatan baik itu 10 kali, sehingga dia mendapatkan pahala 10 kali. Jadi setiap satu kali seorang muslim, laki atau perempuan, melaksanakan atau melakukan satu ibadah, maka bagi dia Allah lipat gandakan satu kebaikan tadi itu dengan 10 pahala, 10 kebaikan. Jadi kalau kita tarik apa yang difirmankan Allah dengan apa yang dikatakan Nabi ini, kita akumulasikan dalam satu pahala, maka di situ tepat apa yang dikatakan Nabi ini. Kalau kita lihat 1 bulan puasa, ya, dikalikan 10, dikalikan 1 bulan dikalikan 10, ya, sama dengan 10 bulan, ya. Nah, kemudian 1 bulan itu 30 hari, 1 bulan 30 hari, dikalikan 10, maka berjumlah 300, ya. Jadi 10 bulan plus 300 hari, kemudian 6 hari dikali 10, 60 hari. Jadi genap hitungannya itu 360 hari. Jadi 1 bulan dikali 10 bulan, sebulan 30 hari dikali 10 itu 300, 6 hari dikali 10 itu 60. Jadi 360 hari. Jadi betul. Jadi ketika seseorang itu berpuasa Ramadan kemudian diikuti dengan 6 hari puasa Syawal, maka betul apa yang dikatakan Nabi, selaras dengan apa yang difirmankan oleh Allah Ta'ala, bahwa orang tersebut akan mendapatkan pahala sebagaimana dia berpuasa 1 tahun penuh. Itu poin yang pertama dari hadis yang saya bacakan ini. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang singkat ini, bahwa tak kalah pentingnya bagaimana cara kita yang benar, yang tepat ketika kita melaksanakan ibadah, melaksanakan apa yang dikatakan Nabi ini. Apakah memang harus berurutan sebagaimana dikatakan Nabi, tsumma atba'u sittan min Syawal. Apakah harus seperti itu? Ya, apakah harus setelah kita Ramadan, ya, habis puasa Ramadan, kemudian tanggal 1 Syawalnya kita berlebaran Idul Fitri, kemudian apakah harus tanggal 2-nya dan seterusnya sampai tanggal 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 7 Syawal kita harus seperti itu sehingga kita mendapatkan seperti ini? Memang ada pendapat daripada para ulama tentang hal ini. Apakah memang harus berurutan atau tidak? Nah, tapi pendapat yang muktamad tidak harus berurutan. Pendapat yang muktamad, yang kuat, jumhur daripada ulama, untuk mendapatkan apa yang dikatakan Nabi ini, kalau kita ingin berpuasa Syawal, karena ingin mendapatkan pahala 1 tahun tadi itu tidak perlu harus berurutan. Karena melihat daripada naskah yang dilontarkan oleh Nabi dalam sabdanya, tsumma atba'u sittan min Syawal. Kemudian kemudian diikuti puasa 6 hari dari Syawal. Nah, min ini kata para ulama adalah min litab'id. Jadi min untuk menunjukkan bahwa tidak mesti harus full, tidak mesti harus berurutan, tidak. Bisa jadi kita mengambil umpamanya ngambil tanggal 3-nya atau tanggal 4-nya, kemudian diselang-seling.
Yang penting jumlah 6 hari tersebut ada pada bulan Syawal. Ada pada bulan Syawal. Itu mereka sudah dapat apa yang dikatakan Nabi tadi ini. Ya, bahwa ketika seseorang itu berpuasa kemudian diikuti dengan 6 hari puasa Syawal, cukup dia itu berpuasa 6 hari, tidak ditentukan tanggalnya berapa, tidak jadi masalah. Dia tetap mendapatkan seperti itu. Ini pendapat yang mu'tamad daripada kalangan ulama. Nah, bahkan ada lagi pendapat yang lebih bebas lagi, bahwa yang penting dari 6 hari ini ada 1 saja di bulan Syawal, kemudian sisanya 5 kita ambil di luar bulan Syawal, itu juga masuk bahagian daripada kita berpuasa bahagian daripada bulan Syawal. Tapi untuk lebih berhati-hatinya, lebih baik kita mengambil pendapat bahwa kita berpuasa walaupun itu tidak harus berurutan, ngambil semuanya 6 hari tersebut di bulan Syawal saja untuk lebih berhati-hati. Ikhwan rahimakumullah. Jadi untuk pelaksanaan daripada puasa Syawal tadi ini, untuk kita bisa mendapatkan apa yang dikatakan Nabi tadi itu tadi. Tidak perlu kita harus berpuasa langsung berurutan. Karena sebagaimana kita ikhwan rahimakumullah, bahwa Idul Fitri ini merupakan ajang orang itu bersilaturahmi. Ada kadang-kadang orang yang tidak pernah ketemu, baru bisa ketemu setahun sekali ketemu. Ada seseorang yang mungkin di hari-hari lain dia punya kesibukan sehingga dia tidak bisa untuk datang bertamu, datang bersilaturahmi. Dia gunakan kesempatan Idul Fitri ini atau Lebaran ini mereka untuk bersilaturahmi. Jadi alangkah kecewanya, alangkah tidak enaknya dipandang ketika suasana keluarga sedang bersantap ria, senang dengan mereka saling bersilaturahmi, saling berhalal bihalal, saling mencicipi makanan, kemudian kita berpuasa sehingga menimbulkan suasana yang tidak nyaman. Jadi alangkah enaknya, alangkah lebih baik sunnah ketika kita lebih menyenangkan dulu hati saudara kita ketimbang kita harus mengedepankan ini. Jadi kita boleh mengambil di hari-hari tertentu yang kira-kira menurut apa yang kita pandang, apa yang kita lihat, bahwa pada hari tersebut, pada waktu tersebut tidak ada orang yang datang untuk bersilaturahmi atau kita bersilaturahmi kepada yang lainnya. Jadi semuanya dapat. Jadi pahala puasa Syawal kita dapat, kemudian pahala idkhal surur, menyenangkan hati saudara kita juga dapat. Naam, ikhwan rahimakumullah. Itu yang kedua, poin yang kedua yang dapat kita ambil dari apa yang dikatakan Nabi ini. Man shama Ramadhana tsumma atba'a sittatan min Syawal fakana kasiyamid dahr. Kemudian ikhwan rahimakumullah, yang ketiga yang tidak kalah pentingnya juga, ketika ada orang yang punya utang puasa. Nah, pertanyaannya, ini tentu yang terjadi ini kebanyakan dari saudari kita muslimah, yang mana sebagian besar daripada mereka, hampir 99,9% mereka itu para muslimah ini yang masih aktif, menstruasinya, tentu mereka tidak akan bisa full untuk bisa berpuasa menghabiskan 1 bulan penuh di bulan Ramadan. Jadi ada saja yang datang kepada mereka, yaitu haid dan lain sebagainya, sehingga mereka tidak sempurna melaksanakan ibadah puasa itu di bulan Ramadan, sehingga diwajibkan mereka untuk qadha di bulan-bulan yang lainnya. Ketika ada kejadian seperti ini, ketika ada umpamanya saudari kita muslimah yang dia itu punya utang puasa, kemudian dia menginginkan menggodok puasanya, bertepatan di bulan Syawal. Mana yang harus didahulukan? Ikhwan rahimakumullah. Apakah godok dulu? Apakah puasa sunnah Syawal dulu? Tentu ketika ditanya mana yang lebih afdal, tentu yang paling afdal adalah menggodok. Karena godok itu sifatnya wajib. Sedangkan Syawal itu sifatnya sunnah. Jadi kalau dipertanyakan tentang hal itu, tentu godok dulu. Jadi kalau kita
kalkulasikan, kita hitung-hitungan. Umpamanya ketika saudara muslimah kita ada yang utang puasa katakanlah 7 hari, maka ketika masuk Syawal suci, ya dalam keadaan suci, kemudian mereka harus menggodok 7 hari. Nah, setelah selesai godok 7 hari, kemudian dia ikutin. Kalau mereka ingin mendapatkan lagi puasa sunnah Syawal, kalau ketika masih ada waktu, maka diikuti dengan puasa Syawal 6 hari. Jadi 7 hari ditambah 6 hari, jadi 13 hari mereka harus berpuasa di bulan Syawal. Ikhwan rahimakumullah, tentu akan payah, tentu akan sulit kalau kita mengamalkan pendapat yang seperti ini. Walaupun memang harus seperti itu. Tetapi ada pendapat dari kalangan kita Imam Syafi'i, termasuk di antaranya adalah pendapat daripada Imam Ramli, kemudian juga Imam Zakaria Al-Ansari. Mereka berpendapat ketika ada seorang muslimah yang ingin dia itu godok puasa plus ingin juga mendapatkan fadilah puasa Syawal, maka tidak perlu seperti itu. Cukup dia niat puasa godok, ya. Cukup dia niat puasa godok, maka akan terikut dengannya itu puasa sunnah Syawal. Jadi cukup umpamanya dia punya utang 7 hari, ya. Dia gunakan hari-hari tersebut dengan dia menggodok puasanya. Ya. Ketika dia niat puasa godok, dia selipkan juga niat puasa Syawal, maka dia dapat dua-duanya. Dapat pahala godok puasa yang dia tinggalkan, juga dapat pahala puasa Syawal yang memang diperintahkan oleh Nabi, dan juga tidak menyusahkan kepada dia. Nah, tidak juga membuat sulit bagi yang bersangkutan. Ikhwan rahimakumullah. Nah, jadi ada 3 poin. Ada 3 faedah yang bisa kita tarik, istifad, faedah daripada hadis ini, ya, bahwa ini fadilah keutamaan puasa Syawal ini janganlah kita sia-siakan, janganlah kita biarkan begitu saja, karena memang puasa Syawal yang pahalanya luar biasa ini hanya ada pada bulan Syawal saja, tidak ada pada bulan-bulan yang lainnya. Oleh karena itu, ikhwan rahimakumullah, mumpung kita diberikan oleh Allah Ta'ala kesehatan, afiah, tulul umur, kita gunakan kesempatan puasa 6 hari di bulan Syawal ini untuk kita laksanakan dengan baik. Mudah-mudahan dengan kita berpuasa Syawal itu merupakan tanda alamah dari Allah Subhanahu wa taala bahwa puasa Ramadan kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan rahimakumullah, demikian apa yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi, untuk yang kesekian kalinya, saya atas nama pribadi Ustaz Abdullah Nazim bin Abdul Muttalib Assegaf mengucapkan innal aidin wal faizin kullu am antum bikhair kepada semuanya yang menonton channel YouTube saya, dan juga kepada subscriber saya. Mudah-mudahan Anda semua panjang umur, diberikan kesehatan oleh Allah Ta'ala, dimudahkan semua urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga Anda semua juga ikut andil dalam dakwah ini. Dan mudah-mudahan apa yang Anda lakukan, daripada apa yang Anda lakukan ini, mendapatkan catatan pahala yang luar biasa daripada Allah Subhanahu wa taala. Na'am ikhwan rahimakumullah, mudah-mudahan bermanfaat. Ketemu lagi insyaallah pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video kami. Support channel kami terus dengan Anda klik subscribe, like, comment, and share agar kami semangat terus update konten-konten dakwah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.